Bar, kau udah dengar tentang event IP itu nggak? Event IPEC, oh yang tentang kefarmasian itu ya? Iya. Ah, Itu gimana sih? kemarin sih aku dengarnya itu eventnya ada di tanggal 25 Mei, seingatku ya. Itu acaranya di JCC Senayan, tanggal 25 gitu. Itu ngapa ya sih? Ya mungkin sharing-sharing materi tentang seputar dunia farmasi katanya. Yang aku dengar sih kayak gitu. Aku tahu sih. Tahun lalu kalau nggak salah di Surabaya dibikin. Oh iya, Iya, nggak tahu. Kayaknya seru kan. Jadi aku tengok lah. Itu aku masih pengen nanya banyak sih. Kayak mana ya? kebetulan sekali. Aku punya kenalan. Pernah lah. Punya kenalan, Kembali. panitia IPEC. Ah. Aku juga dengar dari dia. Oh. Kalau kamu mau nanya yang lebih lanjut, kita bisa ketemu dia. Ya udah langsung lah yuk. Oke, Ayo. ikut. Ayo gas. Halo kak. Halo. Oke kak, kenalin kami ini mahasiswa magang yang lagi magang di SwapRx. Kami dari ITB dan juga ada dari UI kak. Oh ya, perkenalkan saya Glendy. Di sini jadi Vice Committee untuk acara IPEC 2024. Lalu juga ada teman saya. Saya Abid, di sini penanggung jawab program dan acara untuk IPEC. Mungkin kami mau nanya-nanya lebih nih tentang IPEC. IPEC itu apa sih kak sebenarnya? IPEC itu Indonesia Pharmacist Expo and Conference. Jadi acara untuk komunitas farmasi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lagi buat acara IPEC yang kedua dan bertepatan di Jakarta. Tahun lalu kita di Surabaya. Jadi memang acara tahunan dan sekarang lagi ada di Jakarta. Kira-kira IPEC ini acara yang ditujukan untuk siapa sih kak? Sebenarnya siapa aja yang boleh ikut gitu? Kalau ditujukan sebenarnya buat komunitas farmasi ya. Tapi kan kalau teman-teman pasti tahu ada SKP. Jadi mostly yang akan ditujukan sebagai yang harus hadir adalah apoteker gitu. Cuman kalau untuk biasa komunitas harusnya juga boleh. Kalau datang kayak pemilik apotek atau juga mahasiswa juga boleh. Pokoknya yang related sama farmasi ya. Pak. Oke. Ada Ada lagi lagi? mau nanya? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada udahan. Udah ya, duluan ya. Tahun lalu kan di Surabaya. Betul. Tahun ini di Jakarta. Betul. Tahun depan ada rencana belum? Ada. Belum ada. Ada di New York ya? Enggak. Los Angeles. Los Angeles. Oke. Massachusetts. Susah. Jadi di antara tahun lalu dan tahun ini, kira-kira apa aja sih yang membedakan gitu tentang acaranya? Kalau tentang acaranya pasti dari tempatnya beda ya. Tempatnya beda. Di Surabaya sekarang di Jakarta. Peserta, jumlah pesertanya juga beda. Banyak juga beda. Dulu di 750, sekarang di 1000 orang. Nanti juga ada special performance dari band kota. Ya, kalau tahun lalu di Surabaya belum ada kita ya. Masih lokal band aja ya. Masih lokal Kita band. cuma pakai Tapi lokal seru band. banget, jadi acara misalnya selesai jam 5 kalau nggak salah gitu. Iya. Jam 5, mereka sampai jam 9 karena ada live performance nyanyi bareng. Ada door Ada prize. door prize. Jadi memang ya pengen membuat sesuatu yang baru lah untuk kita sih. Jadi kak, rangkaian acaranya sebenarnya cuma seminar doang atau kayak ada workshop atau lain-lain? Sebenarnya lebih ke arah kalau tadi komunitas berarti kan network. Nah, kita Betul. juga ada, kalau kalian mungkin tahu Principal atau produsen obat. Jadi ada perusahaan-perusahaan obat yang buka booth. Mereka juga memberitahu, jadi kayak semacam mungkin upgrade ilmu kali ya, pemutakhiran ilmu, ada produk-produk apa yang sekarang mereka bawa. Jadi juga ajang networking, nggak hanya apoteker sama apoteker, tapi apoteker juga sama supplier, Industrinya. sama industrinya atau Principal. Dan juga ada lomba poster ilmiah. ada lomba besar ilmiah Gitu. juga. Kakak penanggung jawab dan juga wakil ketuanya nih. Ya. Kira-kira kayak berapa lama sih nyiapin acara sebesar IPEC ini? Terus tantangannya mungkin apaan aja gitu? Kalau pernah dengar cerita Roro Jonggrang ya durasinya segitu. Nah, gitu. Baru kemarin kita bikin, baru kemarin ketemu. Intinya nggak terlalu lama ya, kayaknya 2-3 bulan ya persiapannya. 2-3 bulan. Kebetulan SwapRx juga memang kita kan juga suka bikin fitur-fitur atau video-video di YouTube. Jadi memang dari segi produksi kami juga memang udah sering melakukan kegiatan tersebut. Jadi untuk acara IPEC kali ini dan kali ini ya, tahun lalu pun juga sama. Ini murni in-house dari tim SwapRx only. Jadi kita nggak pakai event organizer, Betul. kita semuanya sendiri. Lebih ke arah bagaimana bikin acara yang menarik. Mungkin itu kalau dari ketua acara, ketua panitia juga film marketing kita Pak Iman, bagaimana bikin acara yang menarik dan tadi mengemas acara yang biasanya selalu formal jadi hal yang menarik, dan untuk yang hadir nggak hanya apoteker tapi mau owner, mau TTK itu bisa
tertarik dan bisa engage gitu. Betul. Jadi mungkin tujuan besarnya pengen bikin acara untuk apoteker itu yang ditunggu-tunggu gitu. Kayak misalnya 2024 udah berjalan, nah nanti mereka nungguin lagi buat 2025-nya gitu. Intinya sih seperti itu Ada yang ya. dari Surabaya kemarin ngontak, Pak saya mau datang dong. Tapi kita nggak ada ini ya tiket pesawat ya. Oh ya datang sendiri. Jadi dia minta tiket kayak boleh nggak saya datang? Boleh. Jadi itu udah ada kayak apa ya? Kalau kita bilang apa? FOMO. Ada mulai FOMO-nya gitu, ada IPEC seru juga ya, mau lagi. Udah silakan. Jadi Kak, untuk narasumbernya sendiri itu apakah semuanya apoteker atau ada yang lain? Terus pas yang IPEC 2023 itu apakah narasumbernya sama yang tahun ini atau beda gitu? Pasti beda. Karena kan sebelumnya kita juga in conjunction bekerja sama dengan IAI PD Jawa Timur di Surabaya. Lalu juga ada dari Hisfarma juga dari Jawa Timur. Kalau sekarang ya pasti dari PD Jakarta ya. Nah tapi kita kalau lihat rundown-nya itu berbagai elemen, apoteker ada, prinsipal juga ada, Iya, ya kan. Narasumbernya jadi banyak, nggak cuma apoteker doang. Kalau temanya buat tahun ini apa Kak? Oke, untuk tema tahun ini APEC 2024 kita punya tema Accelerating Pharmacy Services and Public Health with Technology and Innovation. Jadi masih berkecimpung di farmasi, teknologi dan inovasinya. Gitu. Mungkin kalau familiar sekarang kan udah industri 4.0, semuanya serba digitizations, digital. Dengan digital mau dari bentuknya aplikasi atau web based, bagaimana mungkin dengan adanya improvement atau perubahan digital bisa membantu insan farmasi sih, teman-teman terutama yang di apotek. Mungkin kalau sekarang udah familiar ngorder produk obat bisa dari handphone, ada aplikasinya. SwapRx namanya. Ada aplikasinya. Terus juga kalau mau nyari tambahan ilmu, ambil SKP, ada webinar juga. Itu juga kan mediumnya udah digital, jadi nggak harus face to face. Iya. Ada batasan nggak Kak untuk peserta yang bisa berpartisipasi atau bebas-bebas saja? Tadi sih kalau diutamakan buat apoteker. Lalu kalau misalnya kita juga mengundang dari mahasiswa, jadi ada beberapa kampus juga yang hadir, kayak dari ITB, dari UI, harapnya nanti juga bisa konfirmasi untuk hadir. Jumlah pesertanya total 1.000 orang. Kan tadi kakak bilang kakak deg-degan ya karena acaranya ternyata sebesar ini. Iya. Tapi yang paling kakak takutin sebenarnya apa? Namanya acara pasti ada plus minus, nanti saat di hari acara juga pasti ada hal-hal yang di luar ekspektasi. Ya cuaca, hujan juga pasti berpengaruh ya. Terus masalah nanti crowdnya sebanyak apa, nanti antusiasme orangnya sebesar apa. Karena kadang saat orang excited, kadang suka lupa dan bisa ada mungkin isu yang bisa terjadi. Jadi kita harapin sih kita bikin acara sesafe mungkin, semeriah mungkin, tapi tetap juga pengen memberikan impact dan berdampak baik ke teman-teman. Harapnya itu bisa tersampaikan, bisa tersalurkan ke yang peserta yang hadir di sana sih. Mungkin kalau dari sisi program dan acara yang agak bikin deg-degan adalah rundown-nya. Lebih ke molor gitu ya. Dan kesiapan panitia-panitia lain buat mengakomodir pengisi acara, terus peserta. Nah itu agak deg-degan di hari H seperti itu kali. Kan tadi juga disebut kalau misalnya IPEC 2024 tuh eventnya yang gede gitu. Yeah. Sebenarnya apa sih tujuan atau goals akhir dari si IPEC 2024 tuh untuk semua pihak yang terlibat gitu, baik ke pesertanya, ke panitianya juga atau ke pihak SwapRx-nya? Bagus, silakan dibantu. Ya jadi kalau Indonesia Pharmacy Expo and Conference, asal muasal itu saat kita SwapRx memang selalu bekerja dan beririsan dengan apoteker atau insan farmasi di masyarakat farmasi. Kita ngeliat kayak kok event yang bener-bener buat komunitas farmasi yang dikemas dengan gambaran yang kita punya, visi kita punya itu kok belum ada ya. Makanya kita ingin buat acara tersebut. Jadi kita pengen buat acara yang tadi saya selalu bilang menarik untuk apoteker dan bisa memberikan dampak ke teman-teman apoteker. Jadi biar apoteker pun juga nggak dipandang sebelah mata. Kalau apoteker juga sebenarnya sangat penting loh, apalagi di setiap komunitas harus ada apoteker. Setiap komunitas itu harus ada yang bisa mengatur kayak distribusi obat, lalu juga ada apotek. Karena kan saat COVID kemarin, bayangin aja saat kita sakit yang bekerja dan lumayan pasang badan ya tenaga kesehatan, salah satunya apoteker. Sama paling kita kayak tadi saya bilang bahwa pengennya tuh IPEC ini jadi acara-acara yang dikangenin gitu sama apoteker. Jadi nunggu-nunggu kapan lagi. Pengen makan, mau IPEC. Iya bener sih, bisa ya. Kayak kita nih nggak makan gara-gara IPEC. Dan uniknya kalau saya bisa bilang unik, kenapa? Karena tim panitianya bahkan bisa dibilang minim yang apoteker ya. Gitu. Jadi kita tetap ingin berkontribusi terhadap apoteker-apoteker ini walaupun background kita bukan apoteker. Gitu. Kenapa harus ikut IPEC?
Kenapa kami harus datang mendaftar dan mengikuti acaranya? Kira-kira kenapa? Kenapa? Pertanyaan yang paling bagus tuh. Apa tadi Pamungkas ya? To the bone. Udah tahu arah lo bakal. Kenapa harus datang? Ada acara untuk apoteker 1.000 orang dikemas dengan apik full satu hari di JCC di Jakarta. SKP-nya ada 5. Mungkin kalau dari sekarang kan ada peraturan baru ya. Jadi perhitungan SKP-nya mungkin ada konversi. Jadi 5. Kalau teman-teman setahu saya kalau nggak salah ya 50 SKP per 5 tahun. Jadi dengan hadirnya IPEC aja udah mungkin 10% dari kuota SKP betul. sudah terpenuhi. Acara yang formal kita juga ada entertainmentnya gitu. Mungkin kalau bisa dicek-cek acara-acara apoteker yang lain kayaknya belum ada ya sejauh ini ya yang menggabungkan SKP dan entertainment gitu ya. Benar. Dikemas untuk apoteker oleh apoteker juga, nggak ada alasan untuk nggak datang sih. Iya. Jadi kembali tadi kita udah bahas teman-teman, terima kasih atas waktunya. IPEC Indonesia Pharmacist Expo and Conference ditujukan untuk insan tenaga kefarmasian, apoteker, pemilik apotek. Kita ingin memberikan suatu hal yang baru di komunitas farmasi, terutama untuk apoteker. Jadi kalau kalian sebagai apoteker nanti saat ada kesempatan untuk join mungkin di tahun-tahun berikutnya, kalau nggak datang Rugi dong.